Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anak dengan Ibu Ismawati. Kita mengawali pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021 untuk mapel informatika. Kita awali materi pada hari ini yaitu tentang jaringan komputer. Nah, materi ini juga ada di buku kalian di halaman 1 sampai dengan halaman 1 sampai dengan halaman 6. Anak-anak, untuk materi jaringan komputer ini merupakan materi dari KD 3.1.1 yaitu tentang mengenal internet dan jaringan lokal serta komunikasi data via HP. KD yang kedua yaitu untuk prakteknya, yaitu melakukan koneksi perangkat jaringan lokal maupun internet. Dalam pembahasan 2 KD ini nanti, yaitu di materi jaringan komputer, insya Allah akan kita bagi menjadi 3 kali pertemuan. Untuk pertemuan yang pertama, yaitu tentang pengertian jaringan komputer dan jenis-jenis jaringan komputer. Pertemuan berikutnya tentang jaringan internet, sejarah internet, dan pengertian internet. Kemudian pertemuan yang ketiga yaitu tentang keuntungan dan kerugian penggunaan internet serta cara koneksi jaringan internet. Ini materi-materi yang akan kita bahas pada bab jaringan komputer. Selanjutnya anak-anak yaitu tentang pengertian jaringan komputer. Apa sih jaringan komputer itu? Kalau yang kalian tahu, komputer yang kalian punya mungkin di rumah atau mungkin yang kalian lihat itu kan biasanya stand alone atau sendiri ya, tidak dihubungkan dengan komputer yang lain. Tapi kalau sudah terhubung dengan komputer yang lain itu sudah disebut jaringan komputer. Walaupun komputer yang terhubung itu hanya 2, minimal memang 2. Kalau mau disebut jaringan komputer, maka komputer yang terhubung itu minimal 2. Jadi, jaringan komputer itu adalah kumpulan sejumlah komputer yang saling terkoneksi. Terkoneksi itu apa, anak-anak? Terkoneksi itu adalah terhubung. Sehingga bisa saling berkomunikasi antara komputer yang satu dengan komputer lainnya itu bisa saling berkomunikasi. Bisa tukar informasi. Nah, jadi data yang ada di komputer A bisa juga dilihat oleh komputer B. Begitupun sebaliknya. Nah, dan juga bisa menggunakan resource atau sumber daya secara bersama-sama melalui sebuah media. Contohnya, sumber dayanya di sini itu berupa hardware. Seperti jika sebuah jaringan komputer sudah dihubungkan, minimal kan ada 2 komputer, bisa juga lebih. Nah, 2 komputer ini kalau kita mau pakai print tidak harus dua-duanya dipasang print sendiri, tapi cukup 1 printer bisa dipakai secara bergantian oleh 2 unit komputer tersebut dengan dihubungkan menggunakan media transmisi. Apa itu media transmisi? Media transmisi adalah alat untuk mengirimkan data. Itu nanti akan dibahas pada pertemuan yang ketiga. Apakah sumber daya yang bisa di-sharing itu hanya printer saja? Tidak. Bisa juga sharing hard disk, bisa juga sharing facsimile dan juga peralatan yang lain. Materi berikutnya yaitu
kita akan bahas tentang jenis-jenis jaringan komputer. Jenis-jenis jaringan komputer yang kita bahas di sini yaitu didasarkan pada area kerja. Jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan area kerja itu dibagi menjadi 4 anak-anak. Yang pertama yaitu PAN, PAN, kepanjangan dari Personal Area Network. Yang kedua yaitu LAN, Local Area Network. Yang ketiga yaitu MAN, Metropolitan Area Network. Yang keempat yaitu WAN, Wide Area Network. Dari keempat jenis jaringan komputer berdasarkan area ini akan Bu Is jelaskan satu persatu. Mulai dari yang pertama yaitu PAN, Personal Area Network. Personal Area Network yaitu jaringan yang antara satu perangkat dengan perangkat lainnya itu berjarak sangat dekat. Ya, ciri-cirinya biasanya menggunakan teknologi WAP yaitu Wireless Application Protocol. Media transmisinya itu wireless. Wire itu kabel anak-anak, less itu kosong, jadi tanpa menggunakan kabel. Nah, biasanya juga bisa menggunakan Bluetooth. Ciri berikutnya, biasanya dihubungkan melalui bus yang ada pada komputer, seperti firewall atau USB. Contoh anak-anak, kalian pakai laptop atau pakai HP, ya. Antara laptop dan HP itu kan juga bisa tukar-menukar data. Ya. Nah, tukar-menukar datanya dia terhubungnya apakah menggunakan kabel? Bisa pakai kabel, bisa, ya. Tapi sebagian besar kalau yang menggunakan WAN itu biasanya tanpa kabel atau Wireless Application Protocol. Dan juga Bluetooth. Didekatkan saja antara HP-nya sama laptopnya didekatkan, maka itu sudah bisa terhubung, yaitu melalui Bluetooth. Atau contohnya, kalian pernah menggunakan mouse yang tanpa kabel. Nah, itu biasanya dihubungkan menggunakan apa? Menggunakan konektor yang namanya atau menggunakan USB. USB-nya cukup dicolokkan ke laptop, tapi mouse-nya tidak pakai kabel. Kan ada sensornya, ya. Sensornya itu kayak infrared, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, ini contoh anak-anak, contoh gambaran dari bentuk jaringan PAN. Nah, bisa dilihat ini anak-anak, ada PDA, ada mobile phone, ada laptop, ada PC, ada juga printer. Loh, apakah printer itu bisa terhubung dengan komputer tanpa kabel? Bisa anak-anak. Dia menggunakan Wireless Application Protocol. Nah, yang kedua yaitu LAN, Local Area Network. LAN itu adalah jaringan komputer yang mencakup wilayah yang kecil. Pertama kali diperkenalkan yaitu pada tahun 1995. Alat transmisi datanya atau alat pengiriman datanya itu biasanya menggunakan kabel LAN atau bisa juga menggunakan wireless atau tanpa kabel. Nah, kabel yang digunakan untuk jaringan LAN itu biasanya menggunakan kabel UTP maupun kabel STP. Ya. Nah, contoh jaringan LAN itu kita sudah punya anak-anak. Kalian yang sekarang kan duduk di kelas 8. Dulu pada saat kalian
kelas 7 itu kan pernah ya diajak Bu Is praktek di lab ICT. Nah, di lab ICT itu anak-anak sudah menggunakan jaringan komputer namanya jaringan LAN. Ya. Karena cakupan wilayahnya kecil, jaringan LAN. Nah, kabel yang menghubungkan antara komputer yang satu dengan yang lain di lab ICT itu menggunakan kabel UTP. Ya, kalian bisa ingat-ingat di ICT dulu pada saat praktek, atau bisa juga sampean ingat-ingat pada saat kalian ujian CBT. Itu kan sampean berada di ruang CBT 1, CBT 2 maupun CBT 3. Nah, antar komputer di ruangan tersebut itu kan terhubung. Nah, terhubungnya kan jaraknya dekat. Karena jaraknya dekat dan menggunakan kabel UTP atau STP, maka disebut jaringan LAN. Nah, jangkauannya berapa? Jaringan LAN itu jangkauannya antara 1 sampai dengan 100 meter. Lebih dari itu biasanya sinyalnya sudah tidak bagus. Ya, tuh. Yang ketiga yaitu jaringan MAN atau Metropolitan Area Network. Cirinya, jaringan tersebut dalam satu kota dengan transfer data yang berkecepatan tinggi. Contoh, jaringan antar kantor, antar gedung, kampus. Nah, biasanya mencakup wilayahnya itu 5-50 km. Nah, ini anak-anak contohnya seperti ini. Ya, sampean bisa lihat di gambar ini. Nah, jaringan MAN ini kok luas sekali, Bu? Iya. Contoh, seumpamanya di Kota Gresik. Kota Gresik itu kan ada pabrik petrokimia ya, anak-anak ya. Pabrik petrokimia itu kan letaknya atau lokasinya tidak satu tempat, iya kan? Ada yang di bagian tengah kota, ada yang pinggir kota. Nah, itu kan antar kantornya itu terhubung, ya, terhubung dengan sebuah jaringan. Kalau masih dalam satu kota cakupannya, maka itu disebut jaringan MAN atau Metropolitan Area Network. Yang terakhir yaitu jaringan WAN, Wide Area Network. Jaringan komputer yang mencakup area yang lebih besar dan luas. Nah, ini bisa antar kota, antar negara, antar pulau. Nah, WAN ini biasanya lebih familiar disebut dengan jaringan internet. Antara Indonesia dengan Malaysia terhubung, ya, jaringannya itu sudah disebut jaringan WAN atau internet. Antara Pulau Bali dan Pulau Jawa terhubung, itu juga disebut jaringannya adalah jaringan WAN. Nah, dari sini untuk bisa lebih memahami, kalian baca dulu bukunya ya, mulai dari halaman 1 sampai dengan halaman 6. Jika sudah selesai, maka kerjakan soal informatika 8 KD 3.1.1 tentang jaringan komputer. Soalnya ada 3. Kerjakan di buku catatan informatika. Jangan lupa pada bagian atas harus dituliskan nama, kelas, dan nomor absen. Setelah selesai mengerjakan, pekerjaan itu harus ditulis hanya dalam 1 lembar kertas anak-anak ya. Kemudian hasilnya kalian foto, kemudian dikirimkan ke alamat itu yang tercantum bit.ly/informatika81. Cukup sampai di sini penyampaian Bu Is untuk pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk bisa lebih memahaminya lebih dalam lagi, jangan lupa dibaca bukunya ya. Bukunya biar bermanfaat, ilmunya biar tertangkap dengan jelas ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.